Assalamualaikum anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ngecek kehadiran kalian. Berhubung hari ini mata pelajaran Al-Quran Hadis, Ibu minta yang hadir menyebutkan satu nama surah favorit beserta artinya. Contohnya, Ibu contohkan dulu. Nas Siti, Al-Baqarah sampai Betina, gitu ya. Bisa? Bisa. Ibu mulai. Syarani. Al-Baqarah sampai Betina. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Tapi Ibu lihat ada yang belum semangat. Kenapa nih pada belum semangat? Hujan, Bu. Hujan. Kita ice breaking dulu boleh? Oke, tepuk semangat. Ingat minggu kemarin itu pelajaran tentang apa? Akhlak tercela. Akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa, Fatin? Akhlak yang tidak baik, Ibu. Oke, benar. Akhlak tercela itu adalah akhlak yang tidak baik dan juga tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Nah, sebelum pasti pembelajaran, Ibu akan memaparkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat melafalkan dan menghafalkan dalil tentang larangan pergaulan bebas. Yang kedua, siswa menyajikan konten tentang larangan pergaulan bebas dalam bentuk poster. Yang ketiga, siswa dapat membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ada video yang harus kalian tonton dulu ya. Perhatikan baik-baik. Itu masih muda, belum 1 tahun, ya harus kita kalian. Jadi waktu itu gue masih kelas 2 SMA, salah satu SMA. Jadi tadi video itu membahas tentang pergaulan bebas. Ada yang tahu pergaulan bebas itu apa? Pacaran. Bagus. Kenapa zina itu dilarang? Ada yang tahu? Karena dari Ada banyak dampaknya, Bu. Banyak mudaratnya. Banyak mudaratnya. Nah, jadi pergaulan bebas itu pergaulan yang harus kita hindari karena akan mengakibatkan akibat yang fatal. Nah, pergaulan bebas itu mempunyai definisi cara bergaul yang melanggar aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga bisa merusak nama baik diri sendiri dan lingkungan sekitar. Tadi yang sudah dicontohkan teman-teman, ada apa saja? Berzina. Nah, semua yang disebutkan anak-anak semua itu benar ya. Tapi yang kita sering temukan di masyarakat itu adalah seks bebas. Seks bebas atau yang dinamakan zina. Ajaran Islam itu mengajarkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang tercela, tidak baik. Nah, haram. Nah, ulama itu sepakat bahwa hukum melakukan zina itu haram. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 32. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Artinya? Amin, Bu. Iya dulu ya, sudah nanti ada. Ya, kalau nggak mau mendekati zina, sesungguhnya jenis zina Jadi artinya saja kita sudah mengetahui bahwa zina itu haram. Allah itu melarang orang yang mendekati zina, mendekati zina aja sudah nggak boleh. nggak boleh apalagi melakukannya. Nah, orang yang melakukan zina itu adalah orang yang berbuat keji dan termasuk Jalan yang terburuk. Dampak dari zina tersebut. Yang pertama, terputusnya akar nasab. Jadi yang misalkan ada orang yang berbuat zina sampai ia melahirkan anak. Nah, anaknya itu tidak apa? Anaknya itu tidak tersambung nasab sama bapak. Dampak dari perbuatan Zina. yang pertama tadi terputusnya akar nasab. Yang kedua, tertularnya penyakit HIV. Iya, beserta teman-temannya. Yang ketiga itu menurunkan derajat atau martabat seseorang yang berbuat zina di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia. Nah, yang terakhir adalah merajalelanya kemaksiatan dan juga Pernikahan hawa nafsu. dini. Iya, pernikahan dini bisa. Nah, selain dari Al-Quran, Rasulullah juga menegaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqwanna rajulun bi imra'atin illa kana thalithuma asy-syaitan. Jadi tidak ada seorang laki-laki yang berkhulwat. Berkhulwat itu berdua-duaan dengan lawan jenis. Dengan wanita, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Makanya kita harus menghindari dari pergaulan bebas. Cara menghindari pergaulan bebas itu ada banyak sebenarnya, tapi ibu mencantumkannya hanya 3. Yang pertama itu menutup dan menjaga aurat. Batasan aurat perempuan dari mana sampai mana dia tahu? Dari kecuali ya betul. Jadi batasan aurat perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali pelapis tangan dan juga muka. Ya. Kita ada yang nanya sama ibu, Bu itu susah banget. Apa-apa dosa, memakai jilbab berdosa. Pakai jilbab tapi gak nutup dada dosa. Berjilbab menutup menutup dada tapi pacaran dosa juga. Kenapa sih Bu? Ribet banget jadi cewek. Islam itu sangat-sangat mengagungkan perempuan seperti ratu. Ratu itu bisa tidak dilihat oleh sembarang orang? Enggak. Tidak. Nah, makanya Islam itu sangat memuliakan wanita. Dengan berhijab, dengan menutup aurat, wanita itu semakin terjaga, lebih terhormat, begitu. Paham? Masya Allah. Yang kedua itu selektif dalam memilih teman bergaul. Jadi kita harus memilih teman untuk bergaul. Memilih temannya harus yang baik. Selanjutnya itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh mendekatkan diri. Sholat. Terus mengaji, baca Quran, iya. Semuanya itu contoh-contoh mendekatkan diri kepada Allah. Ada salah satu contoh untuk mencegah hawa nafsu, yaitu puasa. Hai pemuda, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena dengan menikah kita akan lebih terjaga. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, maka berpuasalah, karena puasa adalah menahan hawa nafsu. Oke.
saling bekerja sama ya untuk 10 menit ya. Nanti jangan sampai telat. Terus yang selanjutnya itu kalau udah jadi tugasnya, masing-masing kelompok memberikan perwakilan untuk mempresentasikan hasil tugas ya. Pembelajaran hari ini tentang pergaulan bebas. Kita tidak boleh melakukan perbuatan zina karena banyak berdampak negatif. Ini cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.